Di lereng Gunung Kawi, masyarakat sudah lama mengenal satu rahasia yang dibisikkan pelan-pelan, tidak pernah diucapkan terang-terangan. Konon, tidak semua orang yang datang ke sana benar-benar mencari ketenangan batin. Sebagian datang membawa sesajen, sebagian datang membawa harapan, dan sebagian lagi datang membawa nama seseorang untuk dijadikan tumbal. Orang-orang percaya ada perjanjian lama yang tidak pernah benar-benar putus di tempat itu. Perjanjian tentang kekayaan, tentang kejayaan, tentang sesuatu yang harus dibayar mahal oleh garis keturunan. Karena menurut cerita lama, pesugihan di Gunung Kawi tidak meminta nyawa pemiliknya terlebih dahulu. Ia meminta keturunan sedikit demi sedikit, satu persatu. Dan yang paling mengerikan, tumbal itu biasanya dimulai dari anggota keluarga yang paling disayang. Rata-rata yang ditumbalkan adalah anak kandungnya sendiri, dengan membawa ayam cemani atau ayam putih mulus sebagai simbol kontrak pesugihan tersebut. Seperti biasa, nama orangnya kami semarkan agar privasinya tetap aman. Yuk, kita mulai. Hujan turun rintik-rintik malam itu ketika mobil tua milik Bram memasuki kawasan lereng Gunung Kawi. Kabut turun tebal menyelimuti jalanan sempit yang berkelok di antara pepohonan besar. Lampu-lampu warung tampak redup. Udara dingin terasa aneh, bukan sekadar dingin pegunungan, melainkan dingin yang membuat dada terasa berat. Di kursi belakang, ibunya memeluk tas kecil berisi bunga dan dupa, sedangkan Bram hanya fokus menyetir sambil sesekali melirik kaca spion. Entah kenapa, sejak memasuki kawasan Gunung Kawi, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Pelan-pelan, Bram, ucap ibunya lirih. Kita hampir sampai. Bram tidak menjawab. Ia sebenarnya tidak ingin datang malam itu. Namun sejak ayahnya meninggal mendadak 2 minggu lalu, ibunya terus memaksa. Katanya, ada sesuatu yang harus dibereskan. Sesuatu yang selama ini disembunyikan ayahnya. Mobil akhirnya berhenti di sebuah penginapan tua dekat area makam keramat. Bangunannya kuno, kayunya lembab dan berbau tanah basah. Pemilik penginapan, seorang pria sepuh bernama Pak Wiryo, menyambut mereka dengan tatapan aneh. Begitu melihat wajah Bram, raut wajah pria tua itu langsung berubah pucat, seolah mengenali sesuatu. "Atmo masih keturunanmu?" tanyanya pelan. Bram mengernyit. "Itu nama kakek saya." Pak Wiryo diam cukup lama, lalu berbisik hampir tak terdengar. "Berarti waktunya sudah dekat, warisan yang disembunyikan." Malam semakin larut, suara angin pegunungan terdengar seperti bisikan panjang di balik dinding kayu. Bram tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan ayahnya berdiri di sudut kamar. Diam dengan wajah penuh tanah. Sekitar pukul 1 malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Pelan suaranya, seperti seseorang berjalan menyeret sandal. Bram membuka pintu perlahan. Lorong penginapan kosong. Namun, di ujung lorong, terlihat seorang perempuan tua berdiri membelakangi. Rambutnya panjang beruban. Tubuhnya kurus. Ia berdiri diam sambil membawa nampan sesajen. Bram menelan ludah. "Nek," panggil Bram. Perempuan itu perlahan menoleh, dan Bram langsung membeku. Wajah perempuan itu rusak, matanya hitam kosong. Mulutnya penuh tanah. Lalu ia berbisik, "Keluargamu belum lunas," kata si nenek itu. Pintu kamar mendadak tertutup sendiri. Lampu kamar mati, gelap total. Dan dari balik kegelapan itu terdengar suara banyak orang berbisik bersamaan. "Tumbal, tumbal, tumbal," rahasia ayahnya. Keesokan paginya, Bram memaksa ibunya bicara, dan untuk pertama kalinya, semua rahasia keluarga mereka terbongkar. Dulu, saat Bram masih kecil, keluarganya hidup miskin. Ayahnya hanyalah pedagang kecil yang nyaris bangkrut. Namun setelah beberapa kali pergi ke Gunung Kawi, hidup mereka berubah drastis. Usaha berkembang. Uang datang terus-menerus. Rumah besar, mobil, tanah, semua terasa terlalu mudah. Tapi ada harga yang tidak pernah Bram sadari. Satu persatu anggota keluarga mereka meninggal dengan cara aneh. Pamannya bunuh diri
tanpa sebab. Sepupunya hilang di sungai. Kakak Bram meninggal kecelakaan tepat sehari sebelum wisuda. Dan sekarang ayahnya mati mendadak dengan wajah membiru. Ibunya menangis pelan. Ayahmu pernah bilang, perjanjiannya belum selesai. Bram mulai merinding. Perjanjian apa? Tanya Bram dengan serius. Ibunya menatap kosong keluar jendela. Pesugihan, jawab ibunya. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Setiap 7 tahun harus ada yang diambil dari keluarga kita, kata ibunya. Bram berdiri perlahan. Tubuhnya lemas. Jadi, selama ini keluarga kita? Ibunya menangis histeris. Ayahmu cuma ingin kita hidup layak, nak. Ibu Bram menangis sesenggukan. Dan Bram masih diam kaku. Namun, Bram sadar semua kematian di keluarganya bukan kebetulan, melainkan mereka sedang dibayar atas kontrak sesat yang telah dilakukan ayahnya. Malam penentuan tiba. Pak Wiryo akhirnya membuka satu rahasia yang lebih mengerikan. Menurutnya, pesugihan tertentu di Gunung Kawi tidak berhenti meski pelakunya meninggal. Ia menempel pada darah keturunan. Selama garis keluarga masih ada, perjanjian tetap berjalan. Dan malam itu genap 7 tahun sejak kematian kakak Bram. Artinya sesuatu akan datang lagi. Pak Wiryo menyuruh mereka pergi sebelum maghrib. Namun terlambat. Kabut sudah turun terlalu tebal. Jalan keluar seperti menghilang. Malam itu, listrik di penginapan padam total, hanya cahaya lilin kecil menerangi kamar. Lalu suara gamelan terdengar dari kejauhan. Pelan, menyayat, ibunya langsung gemetar. Itu datang. Mereka ketakutan dan panik. Angin mendadak berhembus keras. Pintu kamar terbuka sendiri dan dari lorong gelap muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat. Namun matanya merah menyala dalam gelap. Bram tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti ditindih sesuatu. Makhluk itu masuk perlahan ke kamar. Di belakangnya muncul bayangan orang-orang yang sudah meninggal dari keluarganya. Kakaknya, pamannya, ayahnya, semua berdiri pucat dengan mata kosong. Lalu suara berat memenuhi ruangan. Bukan terdengar dari mulut, namun langsung masuk ke kepala mereka. Perjanjian ini belum selesai. Makhluk itu berbicara. Ibunya menangis sambil memeluk Bram. Tolong, jangan anak saya. Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya. Dan tiba-tiba Bram melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang ibunya berdiri ayahnya dengan wajah rusak penuh tanah. Ia menatap Bram sambil berbisik lirih. Maafkan bapak, nak. Lalu seluruh ruangan berubah dingin luar biasa. Lilin padam. Gelap total. Dan terdengar jeritan ibunya memecah malam. Keesokan harinya, warga menemukan Bram duduk sendirian di depan penginapan. Linglung. Tatapannya kosong. Sedangkan ibunya hilang. Tidak ditemukan dimanapun. Yang tersisa hanya selendangnya di dekat area hutan belakang. Sejak kejadian itu, Bram berubah total. Ia mewarisi seluruh usaha ayahnya. Anehnya, bisnisnya berkembang jauh lebih besar. Terlalu besar. Namun setiap 7 tahun sekali, selalu ada anggota keluarganya yang meninggal mendadak. Dan sampai hari ini, Bram masih sering datang diam-diam ke Gunung Kawi setiap malam tertentu. Membawa bunga, membawa dupa, dan membawa sesuatu yang tidak pernah diketahui orang lain. Karena menurut warga sekitar, perjanjian itu belum selesai. Dan pesugihan yang diwariskan turun-temurun tidak akan pernah benar-benar melepaskan keturunannya sampai seluruh garis darah habis satu persatu. Setelah ibunya menghilang malam itu, hidup Bram tidak pernah benar-benar normal lagi. Ia masih bernapas, masih makan, masih bekerja. Namun, dalam kepalanya ada sesuatu yang perlahan berubah. Setiap malam, tepat pukul 1 dini hari, ia selalu terbangun oleh suara yang sama. Suara gamelan, pelan, jauh, seperti berasal dari balik kabut pegunungan, dan setiap suara itu muncul. Bau tanah basah langsung memenuhi kamarnya. Kadang disertai aroma bunga melati busuk, kadang disertai suara bisikan.
giliranmu sebentar lagi. Awalnya, Bram mencoba hidup seperti biasa. Namun gangguan itu semakin parah. Ia mulai melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumah. Melihat sosok ayahnya muncul di kaca. Mendengar langkah kaki mengelilingi rumah setiap tengah malam. Yang paling mengerikan, beberapa pegawainya mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendadak kerasukan. Ada yang melihat perempuan tua berjalan di area gudang. Bahkan, seorang sopir truk miliknya ditemukan pingsan sambil menggigit lidah sendiri setelah mengantar barang malam hari. Sebelum pingsan, sopir itu sempat berteriak, "Ada pasar di belakang rumah Pak Bram." Banyak orang matanya hitam, teror yang makin nyata. Suatu malam, Bram terbangun karena suara ketukan dari arah pintu utama rumahnya. Pelan, teratur. Jam menunjukkan jam 2:13 dini hari. Tubuh Bram langsung dingin karena ia tinggal sendirian. Ketukan itu kembali terdengar. Namun kali ini disertai suara perempuan tua. "Bram, bukakan pintunya." Satu suara serak dan berat terdengar jelas oleh Bram. Suara itu persis suara ibunya. Napas Bram memburu, tangannya gemetar. Namun perlahan ia mendekati pintu, dan saat mengintip dari lubang kecil, darahnya seperti berhenti mengalir. Di depan rumah berdiri ibunya, tetapi tubuhnya penuh lumpur hitam, matanya kosong, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dan di belakang tubuh ibunya berdiri puluhan sosok hitam tinggi tanpa wajah. Diam menatap rumahnya. Bram mundur ketakutan. Lalu suara itu berubah berat. Bukan lagi suara ibunya. Perjanjian belum selesai. Pintu rumah bergetar keras seperti ditabrak sesuatu dari luar. Lampu rumah langsung mati. Seluruh ruangan menjadi gelap dan dari berbagai sudut rumah muncul suara bisikan bersamaan. "Ambil dia, bawa dia kembali. Dia milik Gunung Kawi." Bram jatuh sambil menutup telinga. Namun suara-suara itu tidak berasal dari luar. Mereka seperti berbicara langsung di dalam kepalanya. Keesokan harinya, Bram hampir gila. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia tidak tidur selama 3 hari, sampai akhirnya seorang pegawai lama menyarankan satu nama. Ustadz Hamdan, seorang peruqyah dari daerah Mojokerto yang dikenal sering menangani gangguan berat. Awalnya Bram tidak percaya. Namun malam berikutnya, ia melihat sesuatu di kamar mandi. Saat bercermin, wajahnya berubah menjadi hitam penuh tanah selama beberapa detik. Dan di belakang pantulan kaca, terlihat sosok berjubah tinggi, berdiri sambil tersenyum. Malam itu juga, Bram mendatangi rumah Ustadz Hamdan. Begitu pintu dibuka, raut wajah sang Ustadz langsung berubah serius. Beliau tidak langsung mempersilakan Bram masuk, justru membaca doa pelan, sambil menatap ke belakang Bram. "Sudah lama mereka ikut kamu." Tubuh Bram langsung lemas. "Siapa?" Ustadz Hamdan menarik napas panjang. "Bukan satu, banyak yang ikut kamu." Di hari yang lain, tepat malam Jumat Kliwon, dipilih untuk ruqyah. Karena menurut Ustadz Hamdan, gangguan pada Bram sudah terlalu dalam. Bukan sekadar gangguan biasa, melainkan ikatan perjanjian turun-temurun. Ruang ruqyah hanya diterangi lampu redup. Di tengah ruangan, Bram duduk gemetar. Ustadz Hamdan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Awalnya pelan, tenang. Namun beberapa menit kemudian, tubuh Bram mulai bergetar hebat. Kepalanya terasa panas, dadanya sesak. Dan tiba-tiba, suara lain keluar dari mulutnya, berat, parau. Bukan suara manusia. "Dia milik kami." Mata Bram mendadak hitam pekat, lehernya menengadah tidak wajar. Ustadz Hamdan tetap membaca ayat dengan keras, semakin keras. Angin dalam ruangan mendadak berputar. Lampu berkedip liar, dan Bram mulai melihat sesuatu. Ia seperti berada kembali di lereng Gunung Kawi. Kabut tebal, suara gamelan, dan di bawah jurang. Perkampungan gelap itu kembali muncul. Ratusan sosok berdiri menatapnya, termasuk ayahnya, ibunya, kakaknya. Semua memanggil Bram agar turun. "Ikut kami, sudah waktunya." Lalu dari balik kabut muncul sosok tinggi
berjubah hitam. Makhluk yang sama seperti malam ibunya hilang, matanya merah menyala. Dan di belakangnya muncul bayangan ular raksasa melingkar di antara pepohonan. Makhluk itu mengangkat tangan ke arah Bram. "Darahmu milik kami." Tiba-tiba suara Ustadz Hamdan menggema sangat keras. Ayat-ayat ruqyah memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya, sosok-sosok itu tampak kesakitan. Kabut mulai pecah. Perkampungan itu terbakar satu persatu. Jeritan memenuhi udara. Makhluk berjubah hitam menatap Bram penuh amarah. "Kau tidak akan lepas?" Namun, Ustadz Hamdan terus membaca tanpa berhenti. Sampai akhirnya, makhluk itu perlahan hancur menjadi asap hitam. Dan seluruh bayangan menghilang. Bram pingsan hingga menjelang subuh. Saat sadar, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kepalanya terasa ringan. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada bau tanah. Tidak ada bayangan hitam. Ustadz Hamdan duduk lemas di sampingnya. Wajah beliau pucat. "Kamu masih hidup karena Allah masih kasih kesempatan." Bram menangis. Air matanya tidak berhenti keluar. Apakah mereka akan kembali? Ustadz Hamdan diam beberapa saat. Lalu menjawab pelan, "Selama kamu tidak kembali membuka pintu itu, insya Allah tidak." Beberapa bulan kemudian, Bram menjual seluruh usaha peninggalan ayahnya. Ia pindah jauh dari Jawa Timur, memulai hidup baru dengan sederhana. Tidak lagi mengejar kekayaan berlebihan, tidak lagi mendatangi tempot-tempot pesugihan. Namun, sampai hari ini, jika malam terlalu sunyi, kadang Bram masih mendengar suara gamelan samar dari kejauhan. Dan setiap suara itu muncul, ia selalu teringat satu hal, bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Dan ada perjanjian gelap sekaligus berdarah yang hampir merenggut seluruh hidupnya di lereng Gunung Kawi. Maka, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Cukup Allah lah sebagai tempat bergantung dan meminta. Jika kalian punya cerita horor menarik, silahkan kirim ke kami di email arialmuzaki@gmail.com. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.